Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Purworejo 2, Bapak Dr. Andes Sugianto MM. Yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf SDN Purworejo 2. Yang terhormat Bapak pengajar praktik Bapak Yusuf Ibrahim SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara budaya positif di sekolah SD Purworejo 2 ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat itu beliau kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batin. Bapak Ibu, di sini saya sebagai pembawa acara. Adapun susunan acara yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang keempat pemaparan materi, yang kelima umpan balik, dan yang keenam penutup dan doa. Bapak Ibu, demi kelancaran kegiatan siang ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan Al-Fatihah. Illa hadalina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas kami mohon ke depan. Bapak Ibu para undangan mohon berdiri. Acara berikutnya yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Dr. Andes Sugianto MM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusuf selaku fasilitator CDP, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta karyawan SDN Purworejo 2, marilah kita panjatkan syukur dan
apa yang dilaksanakan pada siang hari nanti tetap bisa secara optimal dan segera bisa untuk ditransferkan kepada Bapak Ibu guru yang lain yang ada di SD Purworejo 2 khususnya dan di Kecamatan Daerah pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu saja yang dapat kami sampaikan mengingat waktunya sudah siang. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Evi Kusumawati ini nanti bisa membawa manfaat khususnya untuk SD Purworejo 2. Itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu pemaparan materi kepada calon guru penggerak angkatan 7 Bu Evi Kusumawati SPDSD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu Guru SDN Purworejo 2, perkenankanlah saya menyapa panjenengan dengan sebuah pantun. Ya, hanya sebuah pantun. Sebenarnya kalau saya ajak nyanyi, saya tidak bisa nyanyi. Okay. Burung cendrawasih datang di sebelah pohon apokat. Terima kasih sudah datang Bapak Ibu Guru hebat. Terima kasih saya ucapkan kepada panjenengan semua, Dewan Guru dan karyawan SDN Purworejo 2 yang telah meluangkan di siang hari yang panas ini waktunya untuk acara diseminasi. Tak lupa terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Wianto MM selaku Kepala Sekolah yang telah mendukung acara ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Pengajar Praktek Bapak Yusuf Ibrahim yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di tengah-tengah kesibukan. Sebelumnya saya di sini izin kepada panjenengan semua, saya mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri di hadapan panjenengan ini bukan berarti saya orangnya banyak ilmunya atau saya ingin menggurui panjenengan. Nah, saya berdiri di sini karena adanya tugas pemaparan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi di sini saya belajar. Ini adalah merupakan hal yang baru ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya belum pernah sekali memaparkan materi, biasanya jadi peserta. Sekarang karena guru penggerak jadi dituntut untuk bisa memaparkan materi. Oleh karena itu di sini saya belajar, panjenengan juga belajar. Jadi nanti kalau saya ada salahnya, mohon saya diingatkan, ya. Nah, sebelum kita menuju materi, saya ingin memperkenalkan panjenengan dengan orang-orang yang telah membimbing saya
dan calon guru penggerak. Perkenalkan Bapak Ibu, beliau adalah dua orang yang telah membimbing kami selama melaksanakan kegiatan calon guru penggerak. Yang pertama adalah fasilitator saya, Bapak B. Suparlan MPD. Beliau ini yang memberikan kami materi, memberikan kami tugas, mengingatkan, memberi kami motivasi sehingga modul 1 bisa terselesaikan dengan alhamdulillah dengan sukses. Tak lupa adanya Bapak pengajar praktek Bapak Yusuf Ibrahim SPG. Mungkin panjenengan sudah kenal beliau dan beliau juga hadir di sini. Nah, Pak Yusuf ini yang mendampingi kami selama melaksanakan pendidikan calon guru penggerak nanti sampai selesai. Nah, beliau ini orangnya suka sekali memberikan kami motivasi dan semangat. Nah, karena motivasi dari beliau, kami bisa melaksanakan tugas calon guru penggerak selesai kemarin ya, bulan Desember. Nah, 3 pertanyaan nanti silakan dijawab. Kalau setuju, panjenengan angkat kata-kata setuju tadi kertas yang saya bagikan di meja ya. Kalau tidak, panjenengan angkat yang tidak. Ya. Pertanyaan pertama, setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya, tidak, setuju, tidak. Ya, terus lanjut ke pertanyaan kedua, slide-nya. Pemberian hukuman yang positif, misalnya membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Panjenengan setuju atau tidak? Setuju? Tidak setuju ya, banyak yang setuju. Slide ketiga. Setuju atau tidak? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Banyak yang setuju ya? Ya, terima kasih. Nah, coba di sini saya ingin mengambil salah satu alasan dari panjenengan mengapa dengan mendisiplinkan anak melalui hukuman itu bisa. Monggo Pak Dianto diwakili, tadi panjenengan jawab setuju. Mengapa alasannya menghukum bisa mendisiplinkan anak? Terima kasih, karena dengan menghukum itu nanti anak akan sadar apa yang telah dilakukan selama kesalahan itu. Tapi yaitu pesan dari saya, menghukum juga harus sesuai dengan umur atau keadaan anak. Jangan sampai menghukum dengan umpamanya kerja berat atau yang memberatkan. Jadi disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Umpamanya tentang membuat kotor-kotoran di halaman kelas, itu cukup dihukum suruh membersihkan di kelas itu saja. Jadi jangan sampai melebar kemana-mana kasihan anaknya itu, sehingga nanti bisa atau bisa juga dengan anak dan gurunya berkesepakatan sehingga nanti anak itu bisa lebih disiplin lagi apa yang telah diperbuat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugianto atas jawabannya. Yang mewakili tidak? Coba. Jawaban saya tadi tidak setuju. Kenapa? Karena dengan penghargaan itu terkadang itu membuat anak tidak kreatif, tidak melakukan hal-hal yang lebih lagi karena sudah penghargaan tadi. Sedangkan anak itu masih bisa lagi untuk berkembang, berkreativitas karena sudah dihargai. Saya segini saja sudah dihargai. Kenapa saya harus lebih lagi seperti itu? Terima kasih. Terima kasih Bu Eni atas jawabannya. Jawaban dari pendapat dari Pak Sugianto dan Bu Eni sama-sama benarnya karena pendapat ini tidak ada yang salah. Nanti akan kita bahas di belakang ya. Nah, sebelum kita ke budaya positif, kita harus tahu dulu tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan, ya ini
Bapak Pendidikan siapa Bapak Ibu? Dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat alam dan zaman yang ada pada anak agar mereka dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan, kemerdekaan, dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri mengibaratkan pendidikan itu seperti lahan pertanian, di mana kita seorang guru adalah petaninya dan murid kita sebagai benih padi, ya, benihnya. Nah, apabila benih padi yang kita tanam di lahan yang bagus, kemudian dapat pupuk yang cukup, dapat sinar matahari yang cukup, dapat pengairan yang cukup, maka benih yang kita tanam akan tumbuh bagus. Sebaliknya, jika benih padi yang kita tanam tadi sudah lahannya tandus, pupuknya terlalu banyak, pengairannya terlalu banyak, maka padi yang tumbuh juga kualitasnya tidak bagus. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus menuntun, harus bisa menuntun anak didik kita sesuai kodratnya, agar mereka bisa mencapai keselamatan, kemerdekaan, dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebelum kita ke budaya positif, Bapak Ibu, kita harus tahu dulu pengertian budaya. Nah, budaya terbentuk karena adanya pembiasaan. Pembiasaan yang kita lakukan sehari-hari itu bisa menjadi sebuah budaya. Sebenarnya sekolah kita itu sudah memiliki budaya. Seperti halnya setiap hari Senin, SDN Pulerjo 2 sudah memiliki budaya, yaitu upacara bendera. Nah, upacara itu bertujuan untuk apa Bapak Ibu? Ya, melatih disiplin, kemudian cinta tanah air, dan biar anak-anak tahu Indonesia itu merdeka karena ada perjuangan pahlawan. Nah, selain upacara bendera, kita di kelas juga sudah melakukan pembiasaan. Misalnya sebelum masuk anak-anak kita suruh berdiri dulu, kemudian masuk salaman pada Bapak Ibu guru, kemudian berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Nah, itu juga termasuk budaya. Budaya positif sendiri merupakan sebuah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab, serta dapat menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam kita menumbuhkan budaya positif Bapak Ibu, kita itu harus bisa berpihak kepada anak. Jangan sampai kita mengabaikan hak-hak anak. Kita tidak boleh mengubah anak sesuai keinginan kita. Nah, jika kita sudah bisa berpihak kepada murid, maka anak-anak akan bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap orang lain. Jika anak-anak sudah bisa bertanggung jawab, maka tujuan pendidikan bisa tercapai dan dapat menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin panjenengan sudah tidak asing dengan kata-kata profil pelajar Pancasila, karena dari tahun-tahun dulu Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, sudah menggembor-gemborkan tentang profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen dimensi deh Bapak Ibu? Ya, ada 6. Nah, di sini ya, profil pelajar Pancasila ada 6. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Kreatif. 5. Bergotong royong. 6. Kebinekaan global. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru harus bisa mendidik anak-anak sesuai dengan ini ya. Kita tumbuhkan profil pelajar Pancasila agar tujuan pendidikan yang dicantumkan tadi Bapak Ki Hajar Dewantara bisa terlaksana.
di mana pembelajaran pada masa kini harus didominasi oleh siswa sendiri dan guru hanya sebagai fasilitator. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu, zaman dulu, guru itu adalah salah satu sumber belajar. Jadi guru itu mengubah anak-anak sesuai apa yang diinginkan guru. Nah, saya pengen murid saya pandai perkalian, maka anak terus disuruh untuk perkalian. Nah, terus sekarang guru itu hanya sebagai fasilitator. Kita hanya memfasilitasi dan menuntun mereka karena mereka harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Nah, ini adalah video yang diperhatikan. Nah, Bapak Ibu, dari tayangan video tadi, murid-murid ini merasa bagaimana, Bapak Ibu? Ya, anak-anak ini merasa bahagia. Nah, ya, anak-anak merasa bahagia karena tadi tujuan dari pendidikan kita harus bisa memberikan mereka kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, ini adalah pembelajaran matematika pada waktu itu tentang penjumlahan. Jadi kalau saya mengajar di kelas dengan tempo dulu itu kan berapa anak per 2 tambah 3 5. Otomatis nanti anak-anak bosan karena kita dituntut untuk melakukan perubahan. Jadi saya berusaha mengajak mereka bermain dan melakukan penjumlahan dengan temannya sendiri. Nah, dengan adanya ini semangat mereka luar biasa. Apa yang kita pikirkan jika kita mendengar kata disiplin? Aturan. Ya, aturan. Oh, apa lagi? Hukuman. Nah, ya, aturan, hukuman. Next, Pak. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, disiplin itu ada yang termotivasi dari dalam dirinya, ada yang dari luarnya. Seperti kita, Bapak Ibu, seperti hanya kita melaksanakan diklat online. Ya, diklat online itu kita mengikuti diklat online itu pasti terdapat banyak sekali motivasi. Ada yang motivasinya saya pengen tambah ilmu, ada yang wah saya pengen biar keren dapat sertifikat banyak, ada yang pengen saya biar bisa dipuji kepala sekolah dan guru-guru lain. Nah, itu motivasi ya. Jadi motivasi dalam diri juga motivasi dari dalam luar. Dan apakah salah motivasi dari luar, dari dalam diri? Tidak salah nih Bapak Ibu. Yang salah itu orang yang tidak punya motivasi karena tidak memiliki tujuan dari kehidupan. Next. Nah, disiplin positif sendiri merupakan pendekatan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, Bapak Ibu, kita dalam melakukan disiplin positif itu harus bisa melakukan kontrol kepada anak. Jadi anak tidak kita biarkan bebas sebebas-bebasnya, namun kita harus mengontrol anak supaya bisa membentuk kepercayaan diri pada dirinya. Nah, misalnya saja ada anak di dalam kelas itu sukanya menyanyi, mengerjakan
sebagai guru harus bisa menuntunnya. Kita ajak kita masukkan ekstra nyanyi di Pak Agus itu, atau kita suruh ke Pak Safi'i nyanyi menjari kosidan. Nah, begitu hanya kalau kita melihat anak-anak suka kemelotek, jangan dimarahi, jangan dihukum, kita salurkan supaya ikut ada ekstra drum band. Biasanya dulu juga sudah ada ekstra drum band maupun ekstra menjari atau itu saya lihat ada ketempo. Nah, itu bisa kita manfaatkan agar anak-anak bisa berkembang membentuk kepercayaan diri mereka. Melalui disiplin positif tadi, saya telah membuat sebuah kesepakatan kelas bersama anak didik saya. Nah, mungkin panjenengan masih belum tahu apa itu kesepakatan kelas. Karena dulu sebelum saya ikut CDP Bapak Ibu, terus terang saya itu nggak tahu apa sih kesepakatan kelas. Kalau saya tahu ada yang buat itu, saya itu juga bingung. Oh, dari ini ya. Itu istilah baru ya. Kesepakatan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Dengan adanya kita membangun budaya positif di dalam kelas, membuat kesepakatan kelas, tujuannya ya supaya tujuan pendidikan tadi anak-anak bisa bahagia, merdeka setinggi-tingginya dengan kita kontrol, dengan kita awasi. Next. Nah, kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu tidak hanya kita tempel sebagai tontonan ya Bapak Ibu, tapi harus kita laksanakan, kita terapkan setiap hari dan berkelanjutan. Nah, saat kita melaksanakan tentu pasti ada tantangan-tantangan. Kita hidup saja banyak sekali tantangan. Kita ingin apa pasti banyak tantangan yang terjadi. Nah, tantangan-tantangan itu satu, melakukan pembiasaan dalam penerapan keyakinan kelas di awal-awal pertemuan. Dua, membuka ruang komunikasi dengan peserta didik untuk mengakomodasi kebutuhannya. Tiga, membiasakan diri untuk mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Empat, melakukan penanganan permasalahan peserta didik dengan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kesepakatan kelas tadi yang sudah dibentuk itu harus kita terapkan mulai dari awal bertemu sampai kita selesai pertemuan. Harus kita terapkan setiap hari. Nah, apabila ada anak yang melanggar atau lupa dengan kesepakatan kelas yang dibuat, kita sebagai guru jangan menghukum atau memarahi anak tersebut, tapi harus kita buka sebuah ruang komunikasi dengan peserta didik. Kita tanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Nah, jadi jangan dimarahi. Yang ketiga, kita harus bisa mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Nah, nanti posisi kontrol ini akan dijelaskan setelah ini ya, agak di belakang. Dan juga jika ada anak yang mendapat permasalahan, maka kita atasi permasalahan, kita tangani dengan segitiga restitusi. Nanti juga akan saya jelaskan ya. Nah, ini Bapak Ibu, aksi nyata saya membuat kesepakatan kelas di dalam kelas 1 ya. Jadi yang pertama, guru memberi penjelasan apa itu kesepakatan kelas. Nah, jadi di sini saya memberi mereka pengertian. Kesepakatan kelas itu dibuat tidak ada paksaan. Jadi saya tidak maksa, kamu nulis seperti ini, kamu nulis seperti ini, tidak. Tapi kesepakatan yang ditulis oleh siswa itu dari dalam dirinya. Motivasi apa tadi Bapak Ibu? Kalau dalam dirinya, eksternal apa internal? Oke, motivasi internal. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada memaksa. Dan mereka supaya bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, siswa pun menulis kesepakatan itu sendiri-sendiri, tidak boleh dituliskan oleh teman yang lain. Walaupun kelas 1
ya enggak apa-apa, yang penting mereka berusaha, yang penting mereka itu mau menulis sendiri. Kadang saya itu membaca juga bingung ini mau apa, tapi saya berusaha karena sesuai dengan kodratnya ya. Lanjut. Nah, setelah kesepakatan ini dibuat, ditulis, maka anak-anak menempelkan kesepakatan satu persatu. Jadi semuanya yang bisa nulis, yang nggak bisa nulis, itu menempelkan. Semuanya ke depan menempel. Setelah itu guru membuat kesepakatan dengan siswa. Nah, kesepakatan itu saya bacakan. Ini ya, nanti yang sama kita rangkum, kita ringkas menjadi satu. Betul ya? Next. Nah, kesepakatan kelas sudah terbentuk. Kalau sudah terbentuk, saya tempelkan di kelas supaya anak-anak itu bisa mengingat dan bisa melaksanakan dengan tanggung jawabnya, karena tadi sudah membuat dengan tanggung jawab dirinya sendiri, bukan paksaan dari guru ataupun teman yang lain. Lanjut. Ya, kesepakatan kelas pun setelah saya bentuk supaya bisa berkelanjutan, dilaksanakan berkelanjutan. Saya juga meminta dukungan, baik itu dari Bapak Kepala Sekolah, juga dari orang tua, supaya Bapak Kepala Sekolah dan orang tua itu tahu, oh kelas 1 sudah ada yang namanya kesepakatan kelas, dan orang tua juga sudah mendukung. Nah, kalau Bapak Kepala Sekolah dan orang tua itu mendukung Bapak Ibu, pasti insya Allah akan bisa berjalan, ya, bisa diterapkan setiap hari. Nah, ini Bapak Ibu kesepakatan kelas yang saya hasilkan ya. Yang nomor 1 ini permainan yang lagi viral, tidak boleh bermain lato-lato di dalam kelas. Nah, anak-anak itu menuliskan itu karena mereka itu membawa lato-lato ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh bertengkar di dalam kelas. Yang ketiga, harus mendengarkan guru. Yang keempat, berpakaian lengkap setiap hari. Yang kelima, tidak boleh menangis, karena kelas 1 itu kadang ada yang menangis, takut menangis, pensilnya hilang menangis. Nah, ini ada kesepakatan, jadi anak-anak tidak boleh menangis ya. Kemudian PR harus dikerjakan. 7, buku tidak boleh tertinggal. 8, tiket datang lebih awal. 9, tiketnya pun sendiri, tidak boleh mamanya. Karena Bapak Ibu kelas 1 itu kebanyakan yang tiket itu yang nyapu pasti mamanya terus. Nah, anak-anak itu jadi tidak mandiri. Makanya dengan adanya kesepakatan kelas sekarang mereka bisa merubah sikapnya. Mereka belajar untuk menyapu, membersihkan kelas sendiri, walaupun kadang nyapunya nih agar boten bersih ngoten niku nggih. Tapi mereka mandiri, berusaha menyapu sendiri. Dan yang terakhir yang 10, ketika pulang harus bersih dari sampah. Jadi anak-anak kalau mau pulang itu pasti mengambil sampah dan dibuang. Yang organik dan anorganik harus dibedakan, karena sudah ada di Purworejo ini sudah ada 2 tempat sampah. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu, sekarang panjenengan saya ajak untuk praktek membuat kesepakatan kelas seperti murid saya tadi ya. Baik, saya akan berikan Bu Eni tolong dibantu. Tolong panjenengan tulis sendiri kesepakatan kelas kita sekarang apa? Dari hatinya. Setelah menulis, monggo silakan maju satu persatu tanpa terkecuali untuk ditempel. Nanti dibaca dulu ya Bapak Ibu, kesepakatan apa yang akan dengan buat. Monggo Pak Yusuf Sabun. Monggo silakan Pak. Kesepakatan kelasnya apa? Apa Pak Yusuf kesepakatan kelas panjenengan?
Sugianto sudah nopo Pak? Menerangkan anak tidak boleh bicara. Anak-anak tidak boleh bicara. Waktu guru menerangkan. Oh ya, ya Pak mungkin sudah. Saya naik ke depan. Tidak boleh mudah tersinggung. Pak Win apa Pak Win? Jagalah kebersihan. Jagalah kebersihan. Siapa? Membuang sampah pada tempatnya. Iya. Jadi contoh Pak Win membuang sampah. Pak, oke? Guru harus tahu rapi dan selalu cantik. Bu gurunya jurus sampai cari oleh bertahan di kodok nih Pak. Saya sih puji sama kamu. Pak Safi sama Pak Rudi sudah. Ya Pak Rudi bagaimana? Pak Rudi pinjam pulpen ya? Tidak boleh lari pada guru. Tidak boleh lirak-lirik pada bu guru. Belum. Ya Pak Rudi mboten pareng lirak-lirik. Ayo Pak Safi sama Pak Agus. Pak Agus membuat puisi. Ya apa Pak ini? Tidak boleh debat temannya. Apa di mata jelas? Tidak boleh apa ini mencontek teman. Ada game-game sederhana sebentar di sela-sela pelajaran. Oh iya, nanti minta game-game oke. Nanti saya ajak berjoget ya. Panjenengan di depan ya. Nah lanjut. Nah Bapak Ibu ini adalah kesepakatan kelas yang kita buat karena tidak ada paksaan ya dari dalam diri kita sendiri. Nah di sini kita sebagai guru harus bisa mengetahui posisi kontrol restitusi. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas kita selama ini, apakah telah efektif, apakah telah berpusat pada murid yang memerdekakan murid dan memberikan mereka kebahagiaan. Nah Bapak Ibu, kita sebagai guru, apabila ada anak didik kita itu kok berantem, kok mengganggu teman, kita itu jangan sekali-sekali menyalahkan sepenuhnya 100% ke siswa. Kita sebagai guru harus bisa menggerayangi diri kita sendiri. Apa yang menggerayangi? Jadi kita harus apakah saya yang salah? Nah, kita harus itu tadi yang menggerayangi. Apakah kita sudah sama ini sudah berpusat pada murid atau belum? Nah, ya mengoreksi, maaf. Introspeksi diri ya. Apakah kita sudah berpusat pada murid atau belum? Jadi jangan menyalahkan ke murid saja, betul ya? Lanjut. Nah, posisi kontrol restitusi ada 5 posisi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah, kan kita bahas satu persatu. Yang pertama penghukum. Nah, biasanya menggunakan hukuman fisik. Nah, guru dengan tipe penghukum biasanya kalau ada siswanya yang melanggar aturan biasanya siapa? Dijewer, disuruh berdiri. Ya, katanya Pak Agus dulu pernah dijewer muridnya. Nah, itu adalah tipe guru. Nah, guru yang menerapkan posisi ini tuh biasanya berkata, patuhi aturan saya, awas kamu. Nah, mengancam ya. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu, yang terakhir selalu. Nah, Bapak Ibu, kita ingat-ingat masa kecil kita dulu. Jika kita dihukum guru kita, dimarahi, dijewer, disuruh lari, kalau dulu kan seperti itu. Apa yang kita rasakan? Ya, bagaimana Pak Agus? Waktu panjenengan dihukum gurunya. Jawab ini sungkan kok. Ya, perasaan takut ada, sakit ada. Cuma katanya dulu kan. Iya. Enggak, pasti kita perasaan sakit. Nah,
sebisa mungkin kita jangan berada pada posisi kontrol sebagai penghukum, karena anak zaman sekarang itu tidak seperti zaman dulu ya. Begitu benci dengan gurunya, waktu sudah besar kita ketemu belajar sepeda kader jombel orang karu-karuan namanya. Nah, selain menghukum kita juga harus menghindari apa? Lanjut Agus. Iya, pemberian penghargaan kepada siswa harus kita hindari karena anak menjadi ketergantungan dengan hadiah. Anak bisa saja melakukan kebiasaan yang ingin ditanamkan hanya sekali untuk mendapat hadiah dan selanjutnya tidak melakukan lagi. Nah, jika kita terlalu sering memberi anak-anak hadiah, maka anak-anak itu tidak termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Mereka, aku pengen oleh sate, jadi kayak ibu guru coklat, jadi kayak ibu guru permen. Nah, mungkin motivasi-motivasi itulah yang tidak perlu kita tanamkan. Nah, Bapak Ibu, di sini saya membuat video guru tipe penghukum. Dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, ini kepala sekolah yang muring-muring. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru kalau bisa menghindari membuat orang merasa bersalah. Karena apa? Nanti anak-anak akan merasa dirinya itu rendah dan tidak nyaman. Iya, gurunya cengeng. Betul ya. Jangan pada posisi ini. Biasanya gurunya itu sangat lemah, lembut, tidak kontak seperti Pak Agus. Nah, dampaknya jika kita menjadi seorang guru membuat orang merasa bersalah, lanjut Agus. Cakap guru, lemah lembut. Dampaknya penilaian buruk tentang diri mereka, merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang yang disayangi. Kita kalau menerapkan ini tadi ya, jangan gitu nak, nanti orang tua marah. Nah, pasti nanti anak-anak itu merasa dirinya tidak berharga. Dia pasti kayak guru-guru aku, guru manggil orang. Nah, pasti seperti itu. Akhirnya dia tidak nyaman. Nah, Bapak Ibu, di sini saya membuat video tentang guru tadi ya merasa bersalah.
Ibu, ini tipe pemburu dengan membuat anak didik kita merasa bersalah. Jadi nanti anak didik yang kita beri posisi kontrol ini pasti dia akan merasa rendah diri. Iya nek aku gak ngarepe biji elek dilek bu guru dioreng-oreng kepala sekolah maneh, kepala sekolah ngelokan. Ngoten nggih, orang tuanya juga marah. Nah, lanjut kados posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, pada posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui pendekatan. Nah, guru yang menerapkan posisi ini akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, ayo bereskan alat tulis kamu, nanti ibu guru bantu supaya cepat selesai. Nah, kita pada posisi ini tidak akan menyakiti anak didik kita ya, karena dalam posisi kontrol sebagai teman. Nah, dampaknya apa Bapak Ibu? Lanjut Pak Gus. Nah, kalau kita pada posisi ini dampak yang terjadi, murid akan merasa kecewa manakala tidak dibantu guru. Murid tidak mau berusaha sendiri dan murid hanya bertindak untuk guru sendiri dan tidak menghiraukan guru lain. Nah, jadi Bapak Ibu, murid di sini akan jaga, apa jaga tadi Bu? Menjagakan gurunya. Mereka tidak bisa mandiri. Nah, terus kemudian pasti jaga, aku gak sinau wae, aku masuk ke gak bilang guru yang dibilang bu guru. Nah, kebanyakan anak sekarang kan seperti itu. Nah, kalau bisa harus kita hindari. Kemudian anak juga seperti itu, tidak mau berusaha sendiri. Kalau ada alat tulisnya yang berserakan, pasti minta dibantu oleh gurunya. Dan apabila kita tidak masuk, misalnya saya pada posisi ini, kemudian saya tidak masuk, terus dimasuki sama Pak Mungkin, pasti anak-anak, wah, Pak gelem aku gak enak. Nah, itulah yang harus kita hindari dalam posisi kontrol teman. Nah, ini Bapak Ibu, saya membuat video ya, kelas 3 lagi aktornya dengan posisi kontrol sebagai teman. Bapak Ibu ini, ya jika guru berada pada posisi kontrol sebagai teman, waktu istirahat pun dia menjagakan gurunya untuk membantu membereskan pensil saja tidak mau, mintanya harus dibantu, ngoten. Itu guru nih. Ya, lanjut. Nah, tipe posisi kontrol sebagai pemantau, yang namanya saja pemantau itu mengawasi. Nah, guru akan bertanggung jawab kepada orang yang kita awasi. Nah, jika kita mengawasi seseorang, Bapak Ibu, pasti kita bertanggung jawab. Aku ngawasi Ibu Heni, Pak Agus ya. Nah, Bu Heni aku di sawah. Nah, jika seperti itu, pasti kita yang diawasi itu merasa takut, ya, karena kita diawasi. Nah, guru yang menerapkan posisi ini akan berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru, kalau bisa jangan menerapkan posisi pemantau ini. Kasihan nanti anaknya akan takut. Jika anak takut, berarti tujuan pendidikan tadi tidak tercapai karena mereka tidak bahagia. Lanjut video.
besok supaya datanya tidak terlambat lagi. Mengerti? Ya silakan duduk. Iya Bapak Ibu, kalau kita pada posisi pemantau nanti anak-anaknya itu jadi takut, akhirnya besok puwadi. Nah lanjut Pak Gus. Nah ini adalah posisi kontrol manajer. Nah pada posisi ini sebisa mungkin kita lakukan jika ada anak yang mengalami permasalahan. Jadi kita jangan memarahi atau menghukum, tapi kita gunakan posisi kontrol manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi seperti tadi, kalau ada siswa kita yang terlambat, kita jangan menghukum. Wah, kamu telat terus, ayo lari sana. Atau wah, telat, tidak usah masuk, tidak usah ikut pelajaran. Nah, sebisa mungkin jangan seperti itu, ya Bapak Ibu. Tapi kita lakukan dengan kontrol ini manajer agar mereka bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan, kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan. Nah, dari sini nanti anak-anak itu bisa akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, dampaknya apa? Lanjut Pak Gus. Nah, dampak jika kita pada posisi kontrol manajer, pada posisi ini murid akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku serta sikapnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, Bapak Ibu, jika kita melakukan kontrol ini, kontrol manajer, maka anak-anak ketika melakukan kesalahan, dia akan mempertanggungjawabkan kesalahannya sendiri dan akan mencari solusi terhadap kesalahan yang terjadi. Jika hal itu terjadi, maka anak-anak akan berada pada posisi yang nyaman dan aman. Jadi ketika kembali ke temannya
Bapak Ibu guru berdiri semua. Nah, saya ada sebuah lagu. Ayo Pak Rudi maju. Sama Pak Linda. Ayo Pak Linda maju Pak Linda. Kapan mana kapan kepala sekolah. Cuma Bapak ini. Nanti kalau ada kata-kata panjang, maka tangan kita panjang. Kalau pendek, nanti tangan kita pendek itu sendiri. Ayo balik, lanjut. Ayo kita berjoget bersama-sama. Kita berjoget bersama. Panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang panjang pendek pendek Terima kasih ya Bapak Ibu. Sekarang sudah tidak masuk lagi. Nah, ketika kita mengajar lagi itu ya Bapak Ibu, jika siswa kita sudah terlihat bosan ya kita beri ice breaking. Nah, lanjut. Nah, di sini saya ada sebuah permasalahan. Oke. Supaya tidak saya saja yang membaca, biar panjenengan tidak bosan, monggo saya meminta guru Yanti untuk membacakan biar itu lebih pagi. Monggo guru maju. Burung dibaca. Cepat saja Bu, tidak apa-apa Bu. Biar belajar tak grogi. Disoting burung. Nah, di sini ada permasalahan ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu
Jani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Oke, pertanyaannya Bu, saudara Fajar. Pertanyaannya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Jani dalam pendekatan kepada Fajar? Nah, makasih ya guru sudah membantu saya membaca. Nah, posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Ibu Dani? Monggo yang memberi pendapat barangkali ada. Ya, Pak Agus. Penghukum Ya, silakan Pak Agus. menurut saya tadi menurut permasalahan yang dibacakan dulu, Ibu Dani sebagai tipe penghukum Ya. karena tadi ada kalimat sudah sana duduk kembali gitu. Terus ada lagi selain tipe penghukum ada tipe pemantau. Ya, maaf, tipe pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama ibu, itu tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Jadi menurut Pak Agus sama nih. Ini posisi sebagai penghukum karena Bu Daninya marah-marah, dan pada para berdua posisi sebagai teman. Mungkin ada pendapat lagi Bapak Ibu, monggo silakan. Pak Yadi. Oke. Cara penyampaiannya kajian yang keras, tapi sebenarnya harus kita tahu posisinya anak itu gimana dulu. Ya. Jadi saya ngomong kalimatnya ya tentang ya itu tadi. Makanya jangan hiburan lain kali perhatikan. Kalimat itu harus jangan sampai keras. Kalimat keras jangan sampai ada. Harus halus agar anak itu tahu permasalahannya, kekurangannya di mana, sehingga Bapak Ibu guru yang memberikan itu bisa memberi penjelasan. Oh, kamu itu seperti ini. Karena apa? Kamu malas. Mungkin kamu tidak suka pelajaran saya. Nah, kalimatnya itu harus halus. Sebenarnya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan ya. Nah, kedua, silakan duduk kembali. Kalimat itu kan enak. Tidak sekarang kembali sana. Nah, lain dengan kalimat itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Siadi. Kalau dari Pak Siadi tadi Bu Dani ini pada posisi manajer ya Pak. Nah, kalau dari Pak Agus sebagai penghukum, nah pendapat dengan itu tidak ada yang salah. Karena tergantung caranya kita membaca. Kalau membacanya digontok oleh Pak Agus, nah itu tipenya tipe penghukum. Tapi kalau Pak Siadi ini tipenya orang yang lemah lembut. Ya, alusan ngoten nggih. Nah, lanjut Pak Agus. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Nah, ini adalah kata-kata yang baru. Sebelum saya ikut guru penggerak, saya juga belum pernah mendengar segitiga restitusi. Nah, mungkin panjenengan juga. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Segitiga restitusi memberikan penawaran untuk mencari solusi, untuk memperbaiki kesalahan, bukan untuk berbuat memaksa, membuat bersalah, atau menyudutkan siswa yang melakukan kesalahan. Bapak Ibu, jika ada murid kita yang melakukan kesalahan, kita jangan menyudutkan. Ya, seolah-olah yang salah itu adalah siswa kita tanpa kita tahu penyebabnya. Ya, jadi sebagai guru kita harus tahu, kita tanya siswa kita, apa sih penyebabnya? Mengapa kamu melakukan hal itu? Nah, bagaimana caramu supaya kamu tidak terlambat, supaya kamu mengerjakan tugas? Nah, itu harus kita tanyakan. Jangan kita Pak berhenti nama makan biji dewek. Nah, jangan seperti itu, jangan gontok. Nanti kalau kita menghukum, ya tadi kita akan dibenci. Nah, lanjut Pak Gus. Nah, langkah-langkah untuk melaksanakan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, validasi tindakan yang salah.
Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, ketika kita validasi tindakan yang salah, kita bertanya dulu kepada siswa kita tadi yang melakukan kesalahan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, jadi kita tanya dulu, kenapa kamu kok melakukan kesalahan ini, kenapa kamu terlambat. Kemudian ketika kita pada posisi menstabilkan identitas, kita stabilkan dengan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ketika ada siswa kita tadi terlambat, ya kita stabilkan. Nah, bukan satu-satunya kamu yang pernah terlambat. Guru dulu waktu sekolah juga sama, juga pernah terlambat seperti kamu. Nah, supaya anak ini akan identitasnya terlihat, dan kemudian kita tanyakan keyakinannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini nanti di menanyakan keyakinan inilah nanti kita akan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang terjadi. Lanjut Agus. Nah, tujuannya ketiga tadi memiliki tujuan yang berbeda-beda. Satu, menstabilkan identitas, tujuannya merubah orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah, tujuannya dapat memahami alasan mengapa mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas, tujuannya menumbuhkan motivasi untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahannya. Bapak Ibu, sebisa mungkin kita lakukan segitiga restitusi kepada siswa kita ketika dia melanggar sebuah keyakinan kelas. Ini adalah contoh video ketika ada anak yang bertengkar saat pelajaran.
Bapak Ibu, ketika saya melaksanakan tugas kelompok ini ada siswa saya yang bertengkar. Nah, saya mendatanginya, saya tidak langsung marah, tidak langsung menghukum, tapi saya tanya dulu apa sih penyebabnya kok bertengkar. Nah, terus apa yang sudah disepakati ini, dan mereka menemukan solusi dan bisa mempertanggungjawabkan terhadap kesalahannya sendiri. Lanjut Pak Agus. Nah, kesimpulannya dari apa yang telah saya paparkan tadi, yaitu budaya positif merupakan sebuah pembiasaan yang positif yang harus diterapkan di sekolah agar bisa membentuk kepribadian dan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan kesimpulan yang kedua, apabila ada sebuah permasalahan harus bisa diselesaikan dengan sedikit dan diskusi, dan harus dihindari menggunakan kontrol diri sebagai penghukum. Nah, Bapak Ibu, cukup di sini pemaparan yang saya lakukan. Barangkali Bapak Ibu ada yang ditanyakan, monggo. Ya, Bu Reza, monggo Bu. Bu Adi, ini saya punya kasus sejarah kelas saya. Kebetulan ada seorang siswa saya itu yang istilahnya kalau bahasa saya kita di sini itu nakal polotok jedok. Sudah nakal, nuwakal sampai jedok-jedok. Sudah diingatkan secara halus, sudah ditegur dengan baik-baik, sampai yang menyebabkan emosi jiwa namanya gitu. Tapi tidak ada perubahan. Menurut Bu Evi, apa yang harus saya lakukan? Ya, Bu Reza tadi muridnya nakal penduduk. Iya Bu, nah, jenengan coba besok melakukan segitiga restitusi. Jadi jenengan panggil siswa tadi, jenengan ajak ruang komunikasi, ngobrol berdua. Kemudian jenengan tanya, mengapa sih kamu kok nakal? Kita tanya dulu penyebabnya. Kemudian setelah kita tahu penyebabnya, yaitu tadi kita tanyakan apa yang kamu lakukan supaya sikapmu ini berubah dari dalam dirinya tadi, motivasi internal itu. Nah, jika dia sudah memiliki motivasi, memiliki pendapat dalam mengatasi solusi permasalahan, mungkin anak itu akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dan akhirnya dia akan menjadi seseorang yang disiplin. Nonton. Bagaimana? Barangkali ada teman-teman yang menambah? Pas? Baik, apabila sudah pas, di sini saya sebagai pemapar materi, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, itu tadi pemaparan dari Bu Evi, materinya jelas, sangat runtut. Kemudian berikutnya yaitu umpan balik. Mungkin dari teman-teman bisa memberikan umpan balik terhadap materi yang sudah disampaikan oleh Bu Evi tadi. Monggo. Oke, monggo. Jadi guru. Ke depan dulu ya. Ini dulu. Monggo dulu. Ya jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan umpan balik pada penampilan Bu Evi. Saya sudah
menyelesaikan permasalahan pada anak yang menggunakan segitiga distribusi atau dan lainnya tadi. Nah, jadi itu banyak ilmu yang kita peroleh dan mudah-mudahan kami di sini nanti dapat menerapkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih umpan balik yang sudah diberikan dulu ke Bu Evi. Mungkin ada teman lain yang memberikan. Sudah? Oke. Mungkin dari Pak Yusuf selaku pengajar praktik, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala SDN Purworejo 2, pada Bapak Ibu guru, terutama pada JGP yaitu yang peserta saya ini, yaitu Bu Evi. Ya. Untuk umpan balik dari saya, ya, Bu Evi ini awalnya tadi belum menikmati kalau di depan, karena ini masih pertama. Tapi setelah 5 menit pertama, karena ilmu komunikasi itu kalau 5 menit pertama kita bisa menguasai kalimat kita, sikap kita, untuk terusnya akan mengalir begitu saja. Apalagi Bu Evi ini sudah pengalaman di kelas. Jadi pengalaman di kelas di depan anak ternyata ini bisa tersalurkan ketika di depan Bapak Ibu guru. Dan ini tidak cukup di sini saja Bu Evi. Kali ini mungkin masih di depan Bapak Ibu guru. Nanti bisa kalau Pak Wi di forum yang lebih besar bisa kita sisipkan bahwa ada praktek JGP di SDN Purworejo. Dan ini bisa menginspirasi yang lebih luas lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penguasaan materinya. Materi itu yang penting kita konsep dulu. Ya, tadi sudah konsep bagus. Sedangkan ada hal-hal yang penjelasannya itu di luar yang kita tulis. Itulah pengembangan. Jadi kita tidak saklek atau tidak menuntun di materi itu. Ternyata berkembang dengan sendirinya. Termasuk Bapak Ibu kalau ngajar dengan dipersiapkan bersama instruktur. Tapi apa yang dilakukan di kelas ternyata bisa berkembang dengan sendirinya. Bahkan apa yang tidak kita siapkan ternyata banyak inspirasi langsung. Banyak kalau orang beragama mengatakan ilham petunjuk. Bagi orang yang suka filsafat itu bisa mengatakan inilah ilham dan seorang guru kecerdasan langsung di lapangan. Kemudian yang ketiga tadi alhamdulillah saya lihat kerjasama dari Bapak Ibu semuanya untuk mendukung presentasi dari Bu Evi ini luar biasa. Ini yang patut kita aplaus untuk kita semuanya. Sekecil apapun budaya positif jangan menunggu. Sekecil apapun. Ya, langsung kita praktekkan di kelas. Nanti anak yang akan merasakan dan anak akan bercerita ke temannya. Sehingga untuk menjadi baik bukan kita harus menceritakan saya jadi guru baik, tapi anak-anak nanti akan bercerita ke temannya, ke orang tuanya, ke kakak kelasnya, ke adik kelasnya, bahkan nanti karakter Bapak Ibu akan diceritakan ke teman-temannya. Ya, ke teman-temannya. Termasuk tadi saya juga di sini sama saja. Jadi kita kadang ada permasalahan baik itu murid atau guru, tapi kalau kita pakai segitiga distribusi itu sangat enjoy. Kita sebagai atasan tetap nyaman, kita sebagai bawahan juga tetap nyaman. Begitu juga untuk murid-murid kita, dia jadi murid itu nyaman dengan gurunya, tidak ketakutan, ya, tidak berani kalau ada permasalahan, sehingga nanti Bapak Ibu ini jadi teman curhat untuk murid-muridnya, bisa jadi teman, ya. Tapi tadi untuk mengarah menuju yang manajer. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Bu Evi ini terus berlanjut karena tantangannya ke depan ini bukan hambatan, ini tantangan. Panjenengan harus waktunya betul-betul dibagi, ya, kesehatannya, kerjasamanya jangan merasa sendiri. Panjenengan punya Bapak Mahasiswa, panjenengan punya teman, panjenengan punya PP, panjenengan punya fasilitator, bahkan panjenengan punya teman guru se-Indonesia. Ya. Ini yang harus kita pede. Mulai pertama biasa, saya juga sama. Kalau
semuanya pertama biasa. Tapi karena saya harus memotivasi diri saya sendiri berhadapan dengan semua unsur kepala sekolah, dinas dan lainnya. Tapi kalau kita pakai bahasa komunikasi, restitusi atau ada kesalahan, nanti kita selesaikan. Karena apa? Masalah itu selalu berdampingan dengan solusi atau jalan keluar. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, semoga teman-teman tadi sebagaimana tujuan dari Bapak Kepala Sekolah yang disampaikan jadi sesuatu yang baik yang disampaikan oleh Bu Evi dan Bu Eni. Ini bisa memotivasi panjenengan sekolah sehingga sekolah ini benar-benar punya budaya positif. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada guru menerapkan, itu kadang-kadang itulah proses. Termasuk kalau jenengan lagi jalan-jalan ulangi sekolah yang lain, itu ada anak dibariskan, ada anak disuruh lari-lari. Coba kita berpikir yang positif. Mungkin itu awalnya seperti itu, tapi karena tadi merefleksi dirinya sendiri, akhirnya bisa merubah paradigma pembelajaran atau pendidikan di Indonesia. Demikian, saya terima kasih atas kesempatan dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diumpan balik dari pengajar praktik yaitu Bapak Yusuf. Selanjutnya yaitu penutup dan doa. Sebelum acara ini saya tutup, saya sebagai pembawa acara mungkin ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa, mohon Pak Bibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wali murid dari Ananda Ahmad Muzaki Faidullah, itu anak saya di rumah bercerita, katanya di sekolah itu diterapkan yang namanya kesepakatan kelas, yaitu budaya positif, kata Bapak Ibu guru ya. Itu anak saya merasa nyaman, jadi merasa senang. Jadi saya sebagai orang tua menitipkan anak ya di sekolah, terutama kepada Bu Guru Evi Kusumawati, saya sangat berterima kasih. Saya merasa sangat tenang karena anak saya juga belajarnya nyaman dan merasa sangat senang diajar Bu Evi Kusumawati. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih karena sebagai orang tua saya merasa terbantu sekali. Jadi terima kasih dan lanjutkan terus
mana yang terbaik untuk anak-anak, silahkan dilanjutkan. Dan saya sebagai wali murid sangat mendukung penuh apa yang menjadi yang terbaik untuk anak-anak saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.